Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 29 Maret pada hari Minggu kelima dari masa Prapaskah, kisah tentang Lazarus, kematian Lazarus sangat mencekam kita, sangat berbicara tentang kepastian hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ketika Lazarus diberitahu bahwa dia meninggal, sahabat dia, Yesus membiarkan itu. 4 hari kemudian dia datang ke Betania. Dan apa yang terjadi ketika Yesus datang, Marta menyambutnya dan berkata, "Tuhan, seandainya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dan Yesus menyatakan, "Akulah kebangkitan itu. Percayalah padaku." Tapi apa yang menarik bahwa Marta, saudari Lazarus ini, menjawab tentang penderitaan, tentang kematian, tentang kegelapan, tentang hidup dari kacamata dari kepala. Meskipun dia wanita, tapi dia pikirannya adalah lelaki, melihatnya tegar, mengharapkan. Tetapi di sisi lain, ketika Maria, saudari Marta, mendengar itu, reaksinya tidak hanya dengan kepala, dengan rasio, tapi dia tersungkur di depan Yesus. Dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus menangis dan menangis. Masgul hati Yesus. Dan itu diungkapkan dalam kitab yang begitu luar biasa ini. 2 saudari yang melihat segala dari 2 kacamata yang berbeda. Satu dengan kepala, satu dengan hati. Tersungkur di depan Yesus. Sujud, rendah hati. Kita yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dan di situ yang kedua, ketika Maria, Yesus tergerak, empati Yesus juga muncul. Ya. Dan ketika orang mengatakan sudah 4 hari, Yesus sudah busuk. Yesus meyakinkan lagi, "Kau percaya gak apa yang kukatakan?" Kita melihat perkembangan iman dari orang yang akan sabda Yesus. Tapi juga perkembangan bagaimana Yesus meyakinkan orang, "Percayakah kau bahwa aku dapat membangkitkan orang dari mati?" Dan bagi saya ini suatu jaminan bahwa apa yang dilakukan Yesus itulah kebangkitan, itulah kehidupan yang Tuhan katakan akan berikan kepada kita. Janji yang Tuhan berikan kepada kita. Percayakah? Dia akan bangkit. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus selama di dunia dapat melakukan yang tak mungkin dilakukan manusia. Tidak bisa. Tidak dapat. Dan tak pernah ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Tapi Yesus dapat. Saudara, apa yang kita harus yakini dengan Prapaskah kelima ini? Kita diajak apa? Saya hanya melihat bahwa Maria itu tersungkur di depan kaki Yesus. Menangis, bersujud. Dia tidak berpikir, tapi dia beriman. Imannya itu bukan di pikiran, tapi dalam penghayatan kehidupan, penyerahan hidup. Dan itu lebih membuat Tuhan terbuka matanya. Masgul, empati. Ada gerakan, ada dinamika dalam hatinya untuk melakukan tindakan membangkitkan Lazarus. Dan kita bersyukur bahwa Lazarus bangkit di dunia ini. Karena nanti kita akan menuju kepada pribadinya sendiri yang bangkit, yang hidup, yang mulia.
Saudara, mari kita percaya dan kita beriman dalam segala apapun. Tidak hanya di dunia ini tetapi juga nanti di surga. Bukan hanya di dunia ini, ketika kita mati nanti, kemuliaan Tuhan mengatasi segala sesuatu. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Luar biasa. Lazarus luar biasa. Semoga iman Anda juga terbakar akan Yesus dan tidak takut dengan segala sesuatu. Karena kemuliaan Tuhan akan nyata kepada kita ketika kita bersujud dan menyembah. Meski hati kita menangis atas segala penderitaan, juga atas segala COVID ini, Tuhan akan mendengarkan kita yang hatinya rendah hati, tersungkur di depannya. Semoga Tuhan menyembuhkan Anda, menguatkan Anda. Bagi Anda yang sakit, dengan penuh iman dan kasih, Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.